Arab Saudi, mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ustadz Firanda adalah orang yang alim, ustadz yang banyak digemari, banyak diminati oleh kaum muslimin, terutama orang-orang yang bermadhab Wahabi, Salafi Wahabi. Namun ada pernyataan beliau yang perlu diluruskan, yaitu beliau menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab merupakan pahlawan. Kalau bagi orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi, ini benar. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah tokoh Khawarij bagi mayoritas umat Islam, bagi mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena Muhammad bin Abdul Wahab begitu mudah membid'ahkan amalan kaum muslimin, padahal itu merupakan khilafiyah. Kemudian beliau juga mudah menyesatkan kaum muslimin, bahkan begitu banyak fatwa-fatwa yang dia lontarkan mensyirikan, mengkafirkan kaum muslimin yang bertawasul dan beristighosah, yang dianggap itu amalan syirik menurut beliau, padahal itu sesuatu yang boleh menurut banyak mayoritas kaum muslimin. Kemudian perlu diingat bahwa sejarah mencatat peperangan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah genosida yang dilakukan oleh dia atas nama jihad. Kenapa dikatakan genosida? Karena yang jadi korban dari pembunuhan, dari peperangan yang dia lakukan adalah kaum muslimin yang dianggap syirik. Kalau kita lihat sejarah, negeri atau daerah yang dianggap kufur, yang diperangi penduduknya adalah negeri Najd, negeri Huraimilah, negeri Ahsa, Makkah, Madinah, bahkan pemerintahan Turki Utsmani, yang semuanya mereka adalah umat Islam, tetapi dengan fatwanya yang nyeleneh mengatakan bahwa orang-orang yang tawasul, orang-orang yang istighosah, meminta kepada orang-orang soleh untuk menyampaikan doanya kepada Allah, menjadikan pelantara orang-orang soleh, itu dikatakan syirik akbar, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Padahal banyak ulama yang membolehkan istighosah, banyak ulama yang membolehkan tawasul, ulama-ulama kibar, baik dari kalangan Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam As-Subki, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bakri, Imam Ahmad, bahkan para pengikut Imam Ahmad banyak yang membolehkan tawasul, walaupun kita tahu di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mensunahkan, tetapi tidak ada yang berani menyatakan itu syirik akbar. Bahkan tokoh yang diagungkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa tawasul atau istighosah itu adalah haram, syirik asghar, bukan syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari
Islam. Sebagaimana sejarah yang mencatat ketika beliau Ibnu Taimiyah ya, berdebat, bahkan saling kritik mengkritik lewat buku dengan orang-orang atau dengan ulama-ulama yang membolehkan tawasul dan istighosah. Tidak ada satu kata pun dari beliau yang menyatakan bahwa orang yang beristighosah itu adalah musyrik. Tetapi anehnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak diakui kealimannya, yang tidak diakui keulamaannya, ya, berani berfatwa menyatakan bahwa istighosah dan tawasul adalah syirik akbar yang mengeluarkan orang yang mengamalkannya dari Islam. Dan pernyataan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan imam, bukan ulama, apalagi mujaddid, itu diakui oleh murid-murid beliau. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab sejarah yang ditulis oleh murid beliau seperti Imam Ibnu Ghannam, kemudian Ibnu Bishir, beliau merupakan murid setia beliau yang mencatat sejarah bagaimana perjalanan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab dan partnernya Ibnu Saud. Beliau menyatakan bahwa wa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah madda'a imamatal ummah wa innama huwa alimun da'a ilal huda wa qatala alaihi wa lam yulaqab bi hayatihi bil imam wala Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ma kana ahadun fi hayatihi minhum yusammi imaman wa innama hadasa tasmiyatu man tawalla imaman ba'da mautihima. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah atasnya tidak pernah mengaku sebagai imam umat ini. Dia hanyalah seorang alim menurut dia yang mengajak kepada hidayah, berperang untuk itu, dan semasa hidupnya tidak pernah digelari sebagai imam. Begitu juga dengan Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud. Tidak ada seorang pun semasa hidupnya yang menyebutnya imam. Adapun penamaan imam kepada orang yang memimpin itu terjadi setelah keduanya wafat. Jadi bagaimana seorang dikatakan pahlawan kalau apa yang dilakukan itu bertentangan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak framing, banyak subhat-subhat yang dilontarkan oleh Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu berjihad melawan orang-orang musyrik. Kita katakan kepada mereka, siapa yang dianggap oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu orang yang musyrik? Padahal tidak ada sejarah yang mencatat Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi Yahudi. Tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab melawan Nasrani. Atau tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi paganisme, penyembah berhala. Tetapi sejarah mencatat Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi umat Islam yang berbeda pandangan dengan beliau, karena diklaim bahwa umat Islam ini telah syirik dan kufur. Bagaimana seorang yang tidak alim, seorang yang bukan imam dan tidak layak dia berfatwa, berijtihad, memfatwakan sesuatu yang mengakibatkan pelakunya terjatuh kepada kesyirikan dan kekafiran? Silahkan direnungkan, wahai pengikut ustadz-ustadz sunnah. Apakah ini yang antum idolakan? Apakah ini tokoh yang antum imamkan? Orang-orang yang sudah banyak membunuh umat Islam dengan keji, dengan bengis, dan tanpa berperi kemanusiaan.